so complicated when it hurts. Yo, what's up guys, dan bertemu lagi bersama Coriolis di MotoGP 24 Karir untuk episode ke-37. Oke, kemarin di seri Inggris kita udah bisa ngeraih podium 3. Lalu apakah di seri Austria ini kita bisa kembali meraih podium? Dan BTW kita hari ini udah bisa memiliki musuh lagi nih sebagai rival kita di trek, yaitu Pecco Bagnaia yang harus kita kalahkan di seri kali ini. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bakal ada riders lain yang juga bakal menyerang kita di lintasan di sirkuit Red Bull Ring. Oke, di sesi kualifikasi sayang banget Asep Surasa hanya bisa mentok di sesi Q1 saja, karena selama gue ngelakuin beberapa kali putaran di sini itu entah kenapa YZR M1 kita selalu kalah di sektor terakhir. Pokoknya kita kayak ada problem ketika di exit corner menuju bagian top speed, sehingga kita di kualifikasi hanya bisa start dari urutan ke-14 saja. Dan satu hal yang bikin kita terkejut adalah si Alex Rins dengan YZR M1 dia bisa lolos ke sesi kualifikasi kedua bersama Fabio Quartararo. Oke, sprint race cuaca berawan dengan suhu trek 31 derajat, tapi dengan jumlah lap yang pendek, Compensov sangat kita rekomendasikan. Tapi jelas saja tangki bahan bakar kita bakal kurangi. Oke, Pecco Bagnaia start dari pole position, luar biasa. Berasa hari ini Pecco bakal meraih kemenangan di seri Austria. Nah guys, di sesi sprint kali ini balapannya bakal berlangsung selama 4 putaran, dan yang bikin kita cukup ngeri juga ada Martin sama Costa yang start dari front row. Kalau Martin mungkin bakal memiliki potensi besar juga untuk meraih kemenangan di seri kali ini. Lihat saja sampai bakal meraih kemenangan di seri ini. Apakah kita atau mungkin justru sebaliknya ada pembalap yang bikin kita terkejut gitu kan. Oke, langsung saja kita mulai sprint race Red Bull Ring, it's on the way. Menuju turn 1, hati-hati. Oke, kita akan mencoba untuk lebih late braking dan bersiap-siap untuk masuk exit corner kembali. Kita ambil dari outside line. Oke, cukup padat tadi trafficnya, hati-hati saja. Kemudian menuju tikungan chicane, new chicane di Austria, dan Maverick masih berdiri kita, dan sekarang kita ambil inside line. Nice sekali hingga di exit corner RHD on. Surasa masuk di posisi ke-7 dan ada duo Gasket yang mendefend Asep Surasa di Gia Acosta. Oke, exit corner, dan saat ini Surasa kembali bertemu dengan Acosta, dan kini Acosta kita hempaskan untuk posisi ke-6, dan saat ini Surasa di posisi ke-5. Oke, entry corner menurun, turn ke-5, kemudian disambut high speed long corner. Jorge Martin mental dari zona podium, tumben sekali. Kemudian Enea Bastian ini yang start dari row kedua atau dari barisan kedua. Dia bisa membuktikan diri dengan sekarang di posisi kedua guys. Oke, hati-hati, kita akan melebar, dan kembali Acosta cukup menempel laju dari Asep Surasa. Francesco Bagnaia take the lead. Brad Binder melengkapi podium di GP Austria sesi sprint race. Oke, last corner, dan disinilah kita selalu kehilangan kecepatan. Apakah Acosta akan mengejar kita di sini? Menyusul YZR M1 dengan RC16. Lap kedua kita masuki, dan turn 1 kita masuk perlahan, hati-hati. Kita geber lagi, RHD on menuju tikungan chicane di depan. Kita braking kembali di sini. So far cuaca masih cloudy, tapi tidak ada potensi akan adanya turunnya hujan atau berubah menjadi wet race condition. Oke guys, turn keempat, exit corner, RHD on. Pokoknya problem dari Yamaha itu pasti di bagian exit corner kita balapan di seri Austria ini. Kayak suka kalah dari riders lainnya atau dari pabrikan lainnya. Oke guys, turn kelima, dan nampak jelas kali ini Jorge Martin memperlebar gap dengan Asep Surasa sejauh 1,3 detikan. Sementara itu gap dengan Pecco Bagnaia mencapai 3,4 detik. Dan Pedro Acosta di belakang masih stabil di angka 0,3-0,4 detikan. Acosta, Fabio Di Gia, astaga, kita malah nge-shortcut dan menyentuh track limit sehingga satu peringatan kita kantongi sementara waktu. Dan di 8 putaran ini cuma kita aja yang dikasih peringatan.
oleh MotoGP Stewart. Dan sayang sekali sursa melebar hingga akhirnya Acosta datang mengover lagi. Oke, battle sengit kali ini. Kita langsung kembali Acosta dan kini mantap sekali exit corner. Finally guys, kita berhasil. Oke, nampaknya Acosta kembali melawan, namun di turn 1 masih side by side dengan Pedro Acosta. Rookie MotoGP 2024 kita kalahkan lagi. Oke, dua sektor kita battle sama Acosta. Apakah bakal berlanjut hingga nanti di lap terakhir? Hingga last corner. Kita tunggu saja perlawanan atau attack mode, counter attack dari Pedro Acosta. Oke, Pecco Bagnaia mencetak fastest lap. Exit corner. Lap ketiga masih berlangsung dan Kia dengan Acosta masih semakin rapat. Entry corner tikungan ke-5. Hati-hati. Oke, stay in the line, agak melebar, kemudian exit corner kembali. High speed long corner dan gap dengan Jorge Martin sudah semakin menjauh dengan gap 2,8 detik. Dan Kia dengan Pecco Bagnaia 5 detikan. Sempat ada minta kalian tapi udah kembali ke angka 4,8. Nah sekarang entry kembali tikungan ke-8. Oke, kita agak melebar kembali. Acosta datang lagi di belakang dan dia bersiap-siap dengan bantuan right hand device. Dia akan mencoba nyusul di sini di backstride menjelang tikungan ke-10. Come on guys, 1 lap tersisa untuk MotoGP Sprint round Austria. Exit corner kembali, main straight menuju lap ke-4. Final lap sprint race MotoGP Red Bull Ring sedang berlangsung. Persaingan di dunia besar masih terjadi di antara kita berdua, di antara astaga. Kita terlalu late braking sehingga cukup melebar, namun tidak sampai di overtaking oleh Pedro Acosta dari gas-gas Tech 3 Rider. Turn 3, exit kembali menuju tikungan ke-4. 0,2 gap dengan Acosta dan saat ini Acosta apakah dia akan menyerang, dan sepertinya tidak. Kita masih aman di sini, namun di lurusan saat ini menjelang turn ke-5 sepertinya Acosta akan segera menyusul Asep Surasev. Attack mode dari Acosta sangat membagikan. Selalu kita persiapkan untuk bisa melawan kembali serangan yang akan dilancarkan oleh Pedro Acosta. Turn 6, turn 7, gear 2. Perlahan masuk, stay in the line, fokus ke fighting. Setengah lap lagi akan segera usai race GP Austria dan Acosta masuk mengovertaking. Oke guys, fokus ke fighting. Kita lawan kembali di sini. Kita overtake Acosta dan finally Surasev mengovertaking kembali Acosta. Suatu perlawanan yang sangat ciamik sekali dari Asep Surasev. 1 tikungan lagi. Hati-hati, Acosta di belakang dan kini di exit corner. Up to the line dan Surasev berhasil menjegal gas-gas Tech 3 Rider di sprint race kali ini. Dan finally Asep finish di posisi ke-5. Namun Pecco Bagnaia sebagai rival kita di balapan kali ini meraih kemenangan dan gagal kita kalahkan. Oke, gak mengapa, masih ada balapan main race-nya yang pasti kita bakal usahakan lagi agar bisa kita capai zona podium. Semoga aja juga bisa meraih kemenangan di seri Red Bull Ring, meskipun kelihatannya itu sangat mustahil mengingat dominasi Ducati di sini sangatlah powerful sekali guys. Oke, langsung aja menuju ke sesi main race di sirkuit Red Bull Ring. Let's go. Good morning to all MotoGP fans. The famous Red Bull Ring Bull seems to be watching over the circuit, which is about to be the stage for the Austrian Grand Prix. Here we go guys, tibalah kita di sesi main race event untuk Austrian Grand Prix. Dan hari ini Pecco masih akan start dari pole position. Jorge Martin start kedua, Acosta ketiga, dan Surasev kembali di posisi ke-14. Oke, hari ini soft medium kita gunakan dan jangan lupa bensin harus di fullin. Nah sekarang langsung saja kita mulai sesi race di MotoGP Austria. Oke semua, dan inilah dia tuh sesi race kelas MotoGP round ke-13 Austrian Grand Prix. It's on the way. Dan saatnya kita geber saja menuju turn 1. Entry corner, hati-hati hindari kolisi dari Fabio Quartararo mengambil inside line hingga di exit corner. Kita kembali mencoba untuk menusuk di bagian tengah namun tidak bisa. Tapi di entry corner turn kedua kita berhasil mengovertaking hingga masuk di posisi ke-5. Dan kita overtake kembali Acosta. Nggak disangka kita bertemu kembali dengan Acosta di battle kali ini. Dan
menuju turn keempat. Kita overtaking Jorge Martin dan masih belum bisa. Oke, Acosta kembali datang kawan-kawan di exit corner. RHD on kembali bersaing dan masih mencoba side by Acosta, tapi nggak bisa, dia nggak bisa ngimbang lagi dari Yamaha YZR M1 tuh sekali. Oke, turn kelima. Nyaris saja menabrak Jorge Martin. Untuk masih bisa kita hindarkan. ISP Gunner. Turn 6. Turn 7. Entry corner. Oke. Gear 2 kita ambil inside yang barang lebar sayang sekali. Dan sekarang kita mengantongi satu peringatan akibat collision dengan salah seorang riders. Astaga, Surasep malah melebar. Dan kini Acosta kembali datang. Come on guys, fokus ke fighting. Dan siapa sangka posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama kayak balapan sprint tadi. Astaga, kita melebar kembali, hati-hati. Dan Acosta apakah dia akan masuk? Dan ternyata masih tidak, masih aman. Jadi 1 hingga ke 6 itu posisinya pembalapnya sama kayak tadi di balapan sprint cuy. Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Binder, Jorge Martin, Asep, dan Pedro Acosta. Ini benar-benar kayak suatu hal yang sangat pas banget. Kayak pas banget melihatnya. Jadi ini merupakan momen yang sangat jarang terjadi. Tapi ya oke lah, kita lupain aja masalah itu. Yang penting kita fokus di balapan kali ini karena target kita itu sekarang makin sulit banget. Target kita itu ingin ngeraih run up position di klasemen. Hanya saja musuh kita Ducati masuki paruh musim kedua itu gila banget guys. Kuat banget dan sangat sulit kita kalahkan. Bahkan kita di beberapa balapan saja nggak pernah sekalipun meraih kemenangan. Bahkan so far ya, selama kita balapan di MotoGP Garden musim ini bersama YZR M1, bersama Yamaha Monster, kita cuma sekali saja meraih kemenangan. Ya mungkin kalau di paruh musim pertama kita masih beberapa kali sering masuk ke podium. Tapi masuk di paruh musim kedua, astaga, Pecco Bagnaia terjatuh kawan-kawan. Tidak disangka-sangka, Francesco Bagnaia crash di main race event GP Red Bull Ring. Secara nggak langsung, kita langsung bisa mengalahkan Pecco Bagnaia di battle rivalitas kali ini sebagai target objektif kita. Oke lah, Pecco Bagnaia crash, namun Enea Bastianini, Jorge Martin masuk di podium. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Di paruh musim pertama kita masih bisa untuk beberapa kali meraih podium dan juga fight di barisan depan. Tapi guys, masuk di paruh musim kedua, zona podium seakan mustahil banget buat si Asep Surasep. Gara-gara Ducati yang semakin overpower. Apakah mungkin Ducati di akhir paruh musim pertama udah mengevaluasi performanya sehingga di paruh musim kedua ini itu sangat sulit banget buat kita kalahkan. Kita mentok aja pasti paling bisa ya, paling banter di podium 3 saja. Itu pun ya susah payah cuy. Oke, saat ini Jorge Martin masih defend. Sekarang kita ambil inside line dan masih belum bisa. Namun Binder cukup melebar tadi. Oke, high speed Gunner. Tikungan ke-7 entry Gunner. Astaga, kita cukup melebar. Menghindari kontak dengan Jorge Martin yang mengakibatkan Surasep melebar. Menghindarkan diri dari kontak dengan Jorge Martin. Oke guys, backstride. 2 tikungan terakhir. Lap ketiga kita masuki. Masih gear 2 dan kita kesalahan lagi, kita ngebikin mistake dan cukup melebar. Masuki last corner dan menuju lap keempat. Apakah di lap keempat ini Surasep bisa menyusul Jorge Martin? Atau mungkin justru bakal diberikan serangan lagi oleh Pedro Acosta. Oke guys, hari ini Fabio Quartararo sudah out of the race, sangat disayangkan. Namun Pecco Bagnaia yang sempat tadi mengalami crash, dia kembali bangkit dan melanjutkan balapan atau rejoin kembali ke lintasan. Turn keempat, bersiap-siap. Saatnya menyusul, tapi nggak akan bisa karena kelemahan YZR M1 itu kerasa banget di balapan kali ini. Di setiap lurusan keluar tikungan itu kayak mustahil buat kita nyusul Ducati. Apalagi KTM itu susah banget. Oke, sekarang misi kita adalah menjaga tempat keempat.
agar tidak sampai dikalahkan oleh rival lainnya. Semoga saja tidak ada halangan, semoga aja tidak ada musibah yang menimpa Asep Surasep. Berhubung kita ini balapan kadang banyak hal yang nggak kita duga-duga bakal terjadi. Kayak tadi sampai Kobagna ya, tahu-taunya dia crash ya, padahal dia udah meraih pole position. Terus balapan sprint dia menang, tahu-taunya di main race-nya malah ketiban musibah dan dia terjatuh, sangat disayangkan sekali. Come on guys, oke, lap kelima akan segera memasuki dan kita keluar lintasan. Dan gap dengan Acosta semakin rapat, kembali Magia dengan Acosta. Inilah dia momen-momen yang kita tunggu, yaitu duel dengan Acosta kembali akan terjadi. Gila cuy, nggak nyangka bakal kembali battle lawan Acosta. Di sprint tadi kita yang menang. Apakah di main race kali ini kita akan meraih kemenangan lagi yang mengalahkan Acosta? Let's see aja. Kalau dilihat dari tahun, kita tuh sama-sama rookie dengan Acosta cuy. Tapi ya let's see aja sampai bakal meraih kemenangan di balapan kali ini untuk battle perebutan posisi keempat. Oke, come on guys, menuju tikungan kelima entry corner. Cukup menginjak rem dan binder melebar. Oke, kita masih rapat sama Jorge Martin, cuman kayak susah banget buat ngelakuin manuver overtaking. Andai pun bisa itu harus agak maksa, tapi takutnya nanti kita malah melebar dan crash. Sehingga kita harus, binder melebar cuy, gila ngapain dia? Udah ngelebar dan nyaris saja dia ketabrak di belakangnya dari si Jorge Martin. Dan saat ini guys, Acosta menempel laju dari Surasep. Ini makin ngebikin kita ngerasa tertekan karena Acosta kembali datang melawan kita guys. Come on, last corner. Mistake banget dan Acosta datang mengovertaking. Kita kembali melawan dan masih side by side di main straight. Dan lihatlah top speed Acosta kencang sekali. Oke, di pengereman kita unggul. Kita lebih berani buat late braking, tapi di lurusan, di exit corner, tarikan gas, kita ngempos banget kalah dari RC16. Let's go. Turn 2. Tikungan 3. Masih menempel kembali Jorge Martin, namun di exit corner. Ini guys, kalau kita ada kekuatan di exit corner, udah fix kita bakal bisa masuk di podium. Cuman masalahnya nggak ada sama sekali dan entah kenapa di seri kali ini di Austria kita benar-benar kayak kesulitan banget. Gue gak pernah ngerasa sesulit ini balapan di MotoGP. Tuh kan. Oke, ngelebar lagi. Come on, fokus. 1,5 lap lagi nih. Race GP Red Bull Ring akan segera usai. So far, yang keluar dari race masih Fabio Quartararo. Dan kita masih kembali untuk fokus terus menjaga tempat keempat dari Acosta. Acosta kembali menempel. Dia bersiap-siap sepertinya akan mengovertaking di last sector atau di 2 tikungan terakhir. Oke, hati-hati. Entry corner menuju turn ke-11 guys. Acosta kembali datang menempel laju dari Surasep dan kini di exit corner main straight. Acosta akan segera datang mengovertake dan mencoba slipstream hingga di turn 1. Acosta belum mengovertaking. Oke, lap terakhir MotoGP Austria. Keep focus, keep fighting. Sedikit lagi kita menempati urutan keempat di MotoGP Austria Red Bull Ring Circuit guys. Oke, stay fokus. Udah mulai kacau nih, udah mulai kacau pikirannya. Oke, turn keempat, hati-hati. Gap dengan Martin udah jauh banget, udah mustahil buat kita kejar. Tapi yang jelas gap dengan Acosta semakin rapat. Come on guys, hati-hati. Kita kehilangan kecepatan di sini. Kita benar-benar kehilangan kecepatan dan di sini bisa kalian lihat itu ban depan kita suhunya dingin banget. Gue nggak pernah ngerasa sedingin ini menggunakan motor MotoGP. Apalagi ban depan, pertama kalinya gue ngerasakan kompon ban kita tidak ada suhu panasnya sama sekali, kayak kurang ngegigit gripnya. Ini aneh banget. Oke lah, kembali fokus dan tinggal 2 sektor lagi. Tikungan ke depan kita masuki dan saat ini Acosta datang menabrak kita dan cukup menyenggol hingga akhirnya keluar lintasan. Dan YZR-M1 bersama Surasep turun di tempat ke-8. Oh my god, sangat disayangkan hingga sekarang. 2 tikungan lagi. Kote dengan Tony Arbolin hingga Tony crash.
Astaga kawan-kawan, kita menabrak Tony Arbolino hingga dia terjatuh. Namun di sini Surasev kembali di posisi ke-6. Wah ini gila sih, gara-gara Acosta guys. Fix ini gara-gara Acosta. Ini kalau misalkan Acosta nggak ngebikin kontak tadi, mungkin kita nggak akan lebar dan insiden crash tidak akan terjadi. Wah ini kacau sih. Harusnya Acosta diberikan hukuman juga nih. Masa dikasih hukuman penalti atau apa, karena tidak fair sekali. Kita udah ditabrak kualitasnya dan kita malah di overtaking sama beberapa rider sekaligus yang akhirnya kita terpaksa ngelebar, dan di 2 tikungan terakhir kita cukup maksa banget. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, udah terlanjur. Oke, di klasemen gap kita makin jauh parah cuy. Gapnya 63 poin dengan Jorge Martin. Ini gimana caranya kita buat nyusul Jorge Martin kalau kayak gini caranya? Performa kita itu ngedrop banget loh. Pokoknya selama paruh musim kedua berlangsung itu dominasi Pramac luar biasa, gila banget, kita nggak bisa ngimbangin. Gue rasa kita kayaknya emang udah apa ya, kalau pengen judun ya udah pakai Ducati saja. Tapi ya lesi aja apa yang akan kita tentukan nanti di akhir musim. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir yang pasti bakal lebih seru lagi. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.